Ketika narasi yang mendemonisasi Yahudi dan Israel menyebar lebih cepat daripada kebenaran di media sosial, politik, dan pers, bagaimana cara melawan cerita palsu dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh hukum? Saya Ilana Mazel Diamant, dan ini adalah Basic Law. Hari ini kita menyambut kembali Profesor Alan Dershowitz setelah percakapan terbaru dengan Dan Diker dan Khalid Abu Tawamid di JNS tentang artikel fitnah terbaru oleh Nicholas Kristof. Saya ingin menggunakan artikel itu sebagai salah satu contoh dari tantangan yang lebih besar yang dihadapi orang Yahudi di Israel saat ini, untuk memahami apa yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Dan siapa lagi yang lebih tepat daripada Profesor Dershowitz? Selamat datang kembali dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya menghargainya. Sungguh suatu kehormatan dan kebahagiaan. Baik, jadi kita akan mulai dengan artikel Kristof dan kemudian mencoba bergerak cepat ke isu-isu yang lebih luas, serta mencoba melihat pertanyaan tentang kebebasan berbicara dan keamanan Yahudi dari sudut pandang yang lebih strategis. Tapi untuk merangkum sudut pandang Anda tentang artikel itu dan langkah hukum apa yang bisa diambil untuk menangani ketidakbenaran di dalamnya, Anda sudah menjelaskan bahwa menurut Anda, gugatan pencemaran nama baik bukanlah pilihan. Namun, Israel tampaknya tetap melanjutkan hal itu. Bisakah Anda jelaskan secara umum apa saja yang dibutuhkan agar seorang penggugat bisa menang dalam gugatan pencemaran nama baik? Itu tergantung di negara mana mereka mengajukan gugatan. Ada aturan yang berbeda-beda. Ya. Dan kemudian Inggris, Kanada, Australia, Israel di sisi lain. Di Amerika Serikat, ini sudah pasti gagal sejak awal karena tidak ada individu-individu yang disebut namanya atau individu yang jelas teridentifikasi yang telah dicemarkan dengan itikat buruk. Jadi, agar bisa menang, seorang individu, bukan negara, bukan pemerintah, harus bisa menunjukkan bahwa dirinya telah dirugikan oleh pernyataan palsu yang diterbitkan secara ceroboh atau sengaja oleh tergugat. Itu tidak akan terjadi dalam kasus ini. Sekarang Inggris, Kanada, Australia, dan negara-negara lain tidak selalu memiliki kekhususan yang sama. Jadi ada kemungkinan gugatan hukum diajukan di negara-negara tersebut. Di Israel tentu saja jumlah ganti rugi selalu sangat kecil dalam kasus pencemaran nama baik. Tetapi tetap saja, secara simbolis gugatan bisa diajukan. Mari kita perjelas, apa yang dilakukan Kristof benar-benar tidak bertanggung jawab secara jurnalistik, khas The New York Times. Ingat, The New York Times adalah surat kabar yang sama. Surat kabar milik Yahudi yang memuji Stalin saat dia membunuh ratusan ribu orang Ukraina, yang menempatkan Holocaust di halaman 23 dan menyangkal hak Israel untuk tetap ada. The New York Times memiliki rasio kredibilitas nyata terhadap kredibilitas yang dipersepsikan terendah dibandingkan surat kabar manapun di dunia. Ini adalah media yang sangat berbahaya, tetapi banyak dibaca orang. Jadi media ini sangat berpengaruh. Sebenarnya tidak pantas untuk berpengaruh, tapi kenyataannya memang begitu. Jadi ketika Anda mendapatkan seseorang seperti Kristof yang menyamarkan fakta sebagai opini, itulah yang dia lakukan. Dia mengklaim ini adalah artikel opini, tapi kemudian dia memuatnya dengan fakta-fakta yang katanya benar. Padahal tidak akan pernah lolos standar jurnalistik The New York Times sendiri. Tapi The New York Times menilai artikel itu bukan dengan standar jurnalistik halaman 1, melainkan dengan standar opini halaman 27. Meskipun apa yang dituduhkan itu bersifat reportase dan gagal memenuhi standar reportase, bukan hanya standar The New York Times, tapi juga standar jurnalis manapun. Sekarang, saya punya prediksi. Oke. Dia mungkin akan memenangkan penghargaan Pulitzer untuk ini karena Komite Penghargaan Pulitzer telah sepenuhnya dikuasai oleh kelompok kiri keras yang sama yang saat ini menguasai The New York Times. Jadi menurut saya kita punya masalah yang lebih umum yang terungkap dan dimanifestasikan oleh tulisan Kristof. Tapi masalah ini jauh melampaui Kristof dan juga melampaui The New York Times. Jadi saya setuju dengan itu. Pemikiran saya, karena ini adalah acara yang lebih berfokus pada hukum, adalah bahwa hal ini mungkin akan digunakan dan kemungkinan besar akan digunakan sebagai bukti dalam kasus-kasus yang sedang berlangsung melawan Israel di tingkat internasional. Ya, itu tidak bisa digunakan, itu hanya hearsay. Itu tidak bisa digunakan di pengadilan kriminal internasional atau pengadilan semacam itu, tapi bisa digunakan sebagai dasar untuk pencemaran nama baik lebih lanjut. Jadi akan ada orang lain yang berkata, lihat ini, sudah jelas tanpa keraguan bahwa Perdana Menteri Israel telah mengizinkan penggunaan anjing untuk memperkosa. Kamu tahu, mari kita anggap saja kebohongan yang begitu terang-terangan seperti itu.
Mereka akan mengklaim bahwa, ya Tuhan, kami mengandalkan New York Times. Dan kamu tentu bisa mengandalkan New York Times untuk menghindari niat jahat. Jadi ini memiliki efek berlipat ganda dan akan ada lebih banyak pencemaran nama baik. Kita sudah melihat mereka menentang Israel berdasarkan kredibilitas atau kredibilitas yang dianggap dimiliki New York Times. Itulah sebabnya hal ini sangat berbahaya. Jadi saya akan segera beralih ke pertanyaan tentang masalah yang lebih besar ini yang sudah Anda soroti dan yang menurut saya akan segera Anda bawa ke Mahkamah Agung dalam konteks Anda sendiri. Tapi saya hanya ingin bertanya, mengingat semua ketidakakuratan yang bisa dibuktikan, baik itu dengan Tuan Christoph sendiri, yang kesalahannya bukan cuma soal Israel, tetapi juga soal Romney, dia sudah beberapa kali membuat kesalahan besar. Masalah yang membuatnya harus meminta maaf dan menerbitkan ralat di masa lalu. Dia gagal menyelidiki klaim pemerkosaan dan hal-hal lain yang nyata dan jauh lebih kredibel oleh orang-orang yang didukungnya dan dekat dengannya. Jadi dia sendiri telah menerapkan standar ganda yang luar biasa dalam apa yang dia soroti dan apa yang dia laporkan. Lalu pertanyaannya juga, apakah ini untuk dia atau untuk New York Times? Karena jelas itu adalah, kamu tahu, sebuah penerbit. Mereka membayarnya. Mereka membayarnya. Lalu, di mana batas yang tidak boleh dilampaui sebuah publikasi, tidak bisa dilewati sebelum mulai bertanggung jawab atas ketidakakuratan? Ya, Mahkamah Agung telah membuat batas itu hampir mustahil untuk dicapai. Saya sekarang punya kasus yang sedang berjalan di pengadilan Amerika Serikat melawan CNN. CNN dengan sengaja, dengan niat jahat, berbohong ketika saya berkata di depan Senat Amerika Serikat, di depan jutaan orang, bahwa seorang presiden bisa dimakzulkan dan seharusnya dimakzulkan jika dia melakukan tindakan kriminal atau tindakan yang mirip kriminal berdasarkan ketentuan konstitusi yang mengizinkan pemakzulan untuk pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran lainnya. Lalu dua penyiar jahat anti segalanya ini mengatakan bahwa Dershowitz berkata, Trump tidak bisa dimaksulkan, bahkan jika dia melakukan kejahatan serius seperti pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, sebut saja. Itu adalah kebohongan yang disengaja dan dilakukan dengan sadar, dan pengadilan tingkat bawah menemukan bahwa itu adalah kebohongan, menemukan bahwa saya telah dicemarkan nama baik, tetapi mengatakan bahwa para jurnalis itu terlalu bodoh untuk menyadari bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Jadi mereka tidak memiliki niat jahat yang diperlukan agar saya bisa mengajukan gugatan, dalih kami bodoh dari CNN. Itulah yang pada dasarnya mereka katakan, dan masalah itu sekarang sedang berada di Mahkamah Agung. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Tapi, bagaimana pengadilan menetapkan adanya niat jahat sebenarnya sejak awal? Kedengarannya, ketika Anda mengatakan itu adalah standar yang sangat sulit untuk dipenuhi, bagaimana Anda bisa membuktikannya kecuali seseorang menulis, saya akan memasukkan ini ke dalam artikel, dan saya akan melakukannya murni karena niat jahat? Ya, itu hampir mustahil, karena pengadilan bergantung pada penyangkalan dari para tergugat dalam kasus ini dalam deposisi. Penyangkalan itu pada dasarnya mengatakan, kami terlalu bodoh, kami terlalu tidak tahu, kami terlalu tidak mengerti, kami terlalu tidak mendapat informasi untuk mengetahui bahwa Dershowitz mengatakan ini sehari sebelumnya di televisi, yang kami tonton, dan itu saja tidak cukup. Jika itu saja tidak cukup, saya tidak tahu apakah Anda bisa membuktikannya jika dihadapkan pada penyangkalan seperti itu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyangkal, 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 lalu Anda menang dalam masalah niat jahat. Jadi yang kami minta kepada Mahkamah Agung adalah mengubah standar ketika berhubungan dengan orang pribadi seperti saya. Mereka bisa memiliki standar yang tinggi ketika mengkritik pejabat pemerintah atau pemerintah itu sendiri. Tapi ketika menyerang individu pribadi, seharusnya mereka membuatnya sedikit lebih mungkin untuk membuktikan adanya niat jahat. Saat ini, itu hampir mustahil. Apakah menurutmu kamu adalah seorang figur publik? Apakah itu maksudnya? Saya adalah seorang figur publik, tanpa diragukan lagi. Tapi saya bukan pejabat publik. Ada perbedaan besar ketika kita membuat perbedaan itu dalam argumen kita. Pejabat publik memiliki kekebalan hukum. Mereka tidak bisa digugat. Mereka didukung oleh dana pemerintah. Mereka memiliki berbagai hal yang sebagai warga sipil biasa. Meskipun saya adalah figur publik, saya tidak punya. Saya tidak punya kekebalan hukum. Jika saya kembali dan mengatakan bahwa reporter CNN itu bodoh dan jahat, mereka bisa menggugat saya. Mereka jelas belum melakukannya karena mereka tahu itu benar. Tapi mereka bisa menggugat saya, tapi mereka tidak bisa menggugat Presiden Amerika Serikat. Mereka tidak bisa menggugat senator, anggota Kongres. Jadi ada ketidakseimbangan antara pejabat terpilih di satu sisi dan pejabat publik di sisi lain. Dan karena itu kami mengajukan gugatan tersebut. Tidak tahu apakah akan berhasil atau tidak. Itu tergantung pada Mahkamah Agung.
Ada dua hakim agung yang jelas-jelas ingin melihat New York Times versus Sullivan dan kasus-kasus turunannya dibatasi sampai tingkat tertentu. Saya adalah salah satu asisten hakim yang bekerja di sana, dan putusan yang saya ikut kerjakan hanya terbatas pada pejabat publik yang dipilih dan diangkat. Itu tidak berlaku untuk warga sipil biasa. Jadi kami mencoba mengembalikannya ke posisi semula saat saya menjadi asisten hakim sekitar 60, berapa tahun lalu sekarang? 63 tahun lalu. Jadi saya memang melihat sebuah wawancara di mana Anda mengatakan bahwa Anda pernah mengerjakannya. Dan saya pikir kita harus menjelaskan, mungkin tidak seluruh Sullivan, tapi pada dasarnya putusan dan alasan di baliknya. Karena Anda mengatakan bahwa putusan itu dan turunannya pada dasarnya telah membentuk, Anda tahu, standar kebebasan berbicara saat ini. Ya, Kebebasan berbicara memang sangat penting. Ini menjadi inti dari banyak pertanyaan yang kini dihadapi orang Yahudi Amerika. Bahkan bukan hanya orang Yahudi Amerika, tapi terutama di tempat yang memiliki standar mutlak pada dasarnya. Secara pribadi, saya cenderung mendukungnya. Tapi saya pikir sekarang muncul beberapa pertanyaan sulit terkait bagaimana memikirkannya. ada perbedaan besar antara New York Times versus Sullivan itu sendiri dan kasus-kasus turunannya. Saya secara umum mendukung New York Times versus Sullivan. Kita hanya perlu menjelaskannya daripada kamu tahu. Oke, ketika ada pejabat publik seperti seorang Kurd dalam kasus New York Times versus Sullivan, ada seorang sheriff di negara bagian selatan yang membuat pernyataan. Dan New York Times menyerang pejabat terpilih atau yang diangkat ini, Mahkamah Agung. Memutuskan bahwa untuk menang melawan New York Times, kamu harus membuktikan tidak hanya bahwa apa yang mereka katakan itu salah, tetapi juga salah dengan sengaja atau lalai atau dengan niat jahat, atau secara sembrono. Itu tidak masalah. Tapi kemudian mereka menerapkannya pada orang-orang yang secara tidak sengaja menjadi sorotan publik, seperti seseorang yang rumahnya dibobol. Mereka tidak membawa diri mereka ke ranah publik, tapi mereka tetap dikenakan standar yang sama. Standar yang sama seperti pejabat terpilih. Itu adalah kesalahan besar, sangat besar. Lalu mereka melangkah lebih jauh dan mengatakan, untuk membuktikan itikat jahat, Anda harus membuktikannya bukan dengan standar biasa, tapi dengan bukti yang jelas dan meyakinkan, yang sangat sulit dibuktikan, terutama ketika pihak lain bisa menyangkalnya. Jadi ini adalah kasus-kasus turunan dari New York Times versus Sullivan yang telah menciptakan budaya di kalangan jurnalis, di mana mereka bisa berbohong tanpa hukuman, dan para penerbit mereka membiarkan mereka berbohong tanpa hukuman. Karena mereka tahu bahwa kecuali dalam keadaan luar biasa, mereka hampir tidak mungkin menang dalam kasus pencemaran nama baik dengan standar yang berlaku saat ini. Jadi, bagaimana Anda menyarankan untuk mempersempitnya sambil tetap menjaga pemahaman unik Amerika tentang kebebasan berbicara? Pertama-tama, Amerika sebenarnya tidak memiliki pemahaman unik tentang kebebasan berbicara. Itu adalah standar kebebasan berbicara demokrasi Barat Anglo-Amerika. Itu tidak diterapkan seperti itu di Inggris. Tidak, tapi Anda tahu ada kebebasan berbicara yang sama di sebagian besar negara lain seperti di Amerika Serikat dalam praktiknya. Standarnya berbeda dan tuntutan hukumnya mungkin berbeda, dan saya akan mempertahankan sebagian, tapi tidak semuanya. Saya tidak berpikir bahwa persyaratan adanya niat jahat yang harus dibuktikan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan ini seharusnya berlaku untuk orang biasa. Untuk warga Amerika pekerja biasa yang tidak selalu memiliki sumber daya seperti yang dimiliki pemerintah, dan tidak memiliki hak istimewa serta kekebalan seperti yang dimiliki pemerintah. Ambil contoh senator. Senator bisa mengatakan dan pada dasarnya melakukan apa saja di sidang Senat. Mereka benar-benar kebal. Jadi tentu saja mereka harus menjadi subjek pengawasan yang paling ketat. Tapi warga biasa, bahkan jika mereka menjadi sorotan publik, tidak memiliki hak istimewa yang sama. Dan menurut saya, kebebasan berbicara justru berkurang, bukan diterapkan. Dengan membuat gugatan terlalu sulit diajukan dan mendorong media untuk menyebarkan kebohongan yang mendukung narasi mereka. Dan menurut saya, kasus Christoph adalah contoh yang sempurna. Di beberapa bagian dunia, Anda bisa menuntut bahkan jika Anda adalah sebuah negara atau organisasi, bahkan sebuah ide. Di Kanada, misalnya, ada kejahatan ujaran kebencian yang menghukum serangan terhadap orang Yahudi. Tidak di Amerika. Anda bisa menyerang orang Yahudi tanpa hukuman. Anda bisa mencetak ulang protokol para tetua Sion tanpa ada kemungkinan adanya tindakan hukum apapun, tanpa ada upaya hukum apapun. Dan saya rasa banyak orang Amerika merasa itu sudah terlalu jauh.
Anda terkenal karena membahas kasus Skokie yang ingin saya bahas bersama Anda sekarang. Pertanyaan bagi saya adalah, apakah pandangan Anda tentang kebebasan berbicara telah berubah sejak kasus Skokie yang sebaiknya Anda jelaskan dan era saat ini? Baik, saya saat itu berada di Dewan Nasional American Civil Liberties Union pada saat kasus Skokie, dan saya sangat mendukung hak para preman neonazi ini untuk menyampaikan pernyataan mereka yang mengerikan dan antisemit di jalanan Skokie, sebuah daerah yang dihuni oleh banyak penyintas Holocaust. Sebagian alasan untuk itu adalah karena pada masa itu, Nazi tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat Skokie atau bagi orang Amerika. Mereka memang mengganggu dan sulit, tetapi saat itu tidak ada dukungan untuk antisemitisme. Saya tidak berubah, pandangan saya sama sekali tidak berubah, tetapi dunia telah berubah. Dan hari ini, membuat pernyataan yang sama di Skokie seperti yang dibuat dulu, bisa menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar bagi komunitas Yahudi, seperti kekerasan, penyerangan sinagoga, atau penyerangan individu. Jadi Anda harus melihat konteks, Anda harus melihat kenyataan. Dan saya pikir realitas dunia telah berubah sejak peristiwa Skokie. Jadi menurut saya hukumnya sama dan aturannya juga harus sama. Dan saya tetap akan membela posisi itu dalam kasus Skokie pada waktu itu. Tapi hari ini menurut saya menghasut tindakan kekerasan antisemit terhadap orang-orang Yahudi menimbulkan bahaya yang lebih besar dan lebih memungkinkan untuk ditindak secara hukum. Beberapa tahun yang lalu, kami memulai sebuah organisasi. Sebenarnya tidak berkembang kemana-mana. Namanya adalah Pukul Orang Yahudi, kami gugat Anda. Dan kami ingin mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang menyerang individu Yahudi di Brooklyn maupun di tempat lain. Dan serangan-serangan itu telah meningkat. Dan kita melihatnya di seluruh dunia hari ini, terutama di Inggris, semakin sering di Kanada dan Australia, dan tentu saja di Amerika Serikat. Jadi orang Yahudi lebih rentan hari ini dibandingkan kapanpun sejak tahun 1932. Sekarang saya ingin memperjelas. Saya berbicara tentang tahun 1932, bukan 1936, bukan 1939, bukan 1942. Saya berbicara tentang tahun 1932 itu ketika Hitler terpilih. Kita melihat orang-orang seperti Hitler mencalonkan diri untuk jabatan di Maine hari ini dan di Michigan, di mana pada tahun 1932 mahasiswa Yahudi didiskriminasi. Kita melihat hal itu terjadi di kampus-kampus perguruan tinggi. Kita melihat penurunan penerimaan mahasiswa di tempat-tempat seperti Harvard dan Yale. Jadi, apakah kita berada di tahun 1932? Ya, kita memang belum di tahun 1936, tapi kita pasti sudah mendekati kondisi komunitas Yahudi di beberapa bagian dunia pada tahun 1932. Menurutmu, apa yang seharusnya diperjuangkan oleh komunitas Yahudi terkait standar kebebasan berbicara? Jadi misalnya, ada banyak hal yang secara pribadi saya tidak setujui, seperti bebaskan Palestina, atau dari sungai sampai ke laut. Yang menurut saya hari ini, jika tidak tampak ada ancaman fisik yang akan segera terjadi, itu hanya diklasifikasikan sebagai pidato politik. Bahkan di unjuk rasa yang Anda tahu agak mengancam ruang publik Yahudi, dan sebagainya. Pertama-tama, kita memiliki pembatasan waktu. Cara dan tempat. Jadi misalnya ketika preman datang di depan sinagog saya, Park East di New York, dan melakukan tindakan yang mengancam, polisi biasanya memasang penghalang. Kamu tidak punya hak untuk berjalan mendekati seorang Yahudi tua yang akan ke shul pada hari Sabat dan menghadapinya lalu mulai mengancam dan menakut-nakutinya. Yang bisa kamu lakukan adalah berdiri 100 yard dari sinagog dengan membawa papan bertuliskan, Yahudi itu jahat, protokol tetua Zion. Kamu tahu, orang Israel menggunakan anjing untuk memperkosa. Kamu bisa melakukan itu selama kamu berada pada jarak tertentu dan tidak mengintimidasi secara fisik atau bahkan secara psikologis. Serta tidak menghalangi orang untuk menjalankan hak amandemen pertama mereka atas kebebasan beragama. Saya kenal banyak orang yang tidak lagi pergi ke shul karena mereka takut dengan apa yang akan terjadi jika mereka pergi ke shul. Mereka takut pertama bahwa shul akan diserang dengan senjata atau bom, tapi bahkan yang lebih ringan, mereka takut akan diintimidasi dalam perjalanan ke shul. Mereka akan diserang, mereka akan diteriaki, mereka akan dimarahi. Jadi, Anda bisa memiliki kebebasan berbicara dan kebebasan beragama jika Anda mewajibkan para demonstran
untuk berdiri pada jarak tertentu, seperti mereka harus berdiri dari Presiden Amerika Serikat saat ini. Anda tidak bisa mendekati presiden dan berteriak seperti yang biasa orang lakukan kepada presiden. Anda harus berdiri menjauh darinya. Di sana, tentu saja ada kebutuhan khusus untuk melindungi presiden. Tetapi ada juga kebutuhan khusus untuk melindungi para jamaah sinagoga, masjid, dan gereja. Saya rasa kita harus benar-benar memperhatikan standar yang berkaitan dengan pembatasan waktu, tempat, dan cara dalam kebebasan berbicara yang tidak mempengaruhi isi dari kebebasan berbicara itu sendiri. Jadi Anda berhak untuk berteriak, Palestina akan merdeka dari sungai sampai ke laut. Dan omong-omong, standarnya harus sama persis. Jika Anda bisa mengatakannya tentang orang Yahudi, Anda juga harus bisa mengatakannya tentang orang kulit hitam. Anda harus bisa mengatakannya tentang perempuan. Anda harus bisa mengatakannya tentang kaum gay. Anda tidak bisa punya satu aturan khusus untuk orang Yahudi. Dan itulah yang terjadi di universitas-universitas saat ini. Di universitas-universitas saat ini, jika ada mahasiswa yang mengatakan tentang orang kulit hitam, perempuan, atau kaum gay, hal yang sama seperti yang mereka katakan tentang orang Yahudi, mereka akan dikeluarkan. Tapi mereka tidak dikeluarkan ketika mereka mengatakannya tentang orang Yahudi. Karena yang terjadi adalah, jika Anda mengatakannya tentang orang kulit hitam, tentu saja itu rasis. Tapi jika Anda mengatakannya tentang Zionis, itu bukan rasis. Itu dianggap politik. Bahkan jika Anda mengatakan Zionis menjual daging busuk di Harlem dan menindas orang kulit hitam kita, seperti yang dulu dikatakan Kofi Carmichael, atau jika Anda mengatakan seperti yang dikatakan Tucker Carlson, Anda tahu itu Zionis, bukan Yahudi. Tidak. Saya tidak pernah mengatakan hal buruk tentang Yahudi, kata Tucker Carlson. Itu Zionis yang mengendalikan media dan mengendalikan negara serta mengendalikan ekonomi. Semua hal itu. Itu adalah Zionis yang membawa perdagangan budak ke Amerika, seperti yang dikatakan Louis Farrakhan. Saat ini, jika Anda menggunakan kata Zionis, Anda dibebaskan dari sanksi di kampus-kampus. Tidak, itu tidak bisa menjadi aturannya. Lihat saja Universitas California sekarang. Anda tidak bisa berbicara di sekitar 13 klub-klub. Ini adalah klub resmi yang dibiayai oleh dana negara bagian dan federal. Universitas California adalah perguruan tinggi negeri. Anda tidak bisa berbicara di 13 klub ini jika Anda seorang Zionis. Dan apa artinya jika Anda seorang Zionis? Itu berarti jika Anda seorang Yahudi yang belum melepaskan dukungannya terhadap Israel, Anda dianggap sebagai seorang Zionis. Jadi dengan menggunakan kata Zionis sebagai kedok atau eufemisme, mereka jadi bisa mengatakan hal-hal tentang orang Yahudi yang tidak bisa mereka katakan tentang orang kulit hitam, gay, imigran, orang Latino, atau yang lainnya. Ya, seharusnya penegakan hukum yang tidak merata itu bisa ditangani oleh pemerintah negara bagian atau pemerintah federal. Ya, mereka belum melakukan cukup banyak untuk mewajibkan satu standar yang sama. Kebanyakan sekolah bahkan tidak menuntut satu standar yang sama. Saya berharap bahwa bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung hari ini antara pemerintah federal dan sekolah-sekolah seperti Harvard akan mewajibkan satu standar yang sama. Tidak cukup hanya menerima definisi antisemitisme, tetapi perlakuannya harus sama seperti terhadap kelompok lain yang tidak diizinkan berbicara di kampus. Profesor universitas saat ini tidak bisa mengatakan, bahkan tentang Afrika Selatan, apa yang mereka katakan tentang Israel. Karena jika itu dikatakan tentang Afrika Selatan, itu akan dianggap rasis. Karena Afrika Selatan adalah negara yang mayoritas penduduknya berkulit hitam, sedangkan Israel adalah negara yang mayoritas penduduknya Yahudi. Anda bisa mengatakan apa saja tentang itu. Jadi ini adalah standar tunggal, bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara moral, yang harus diterapkan kepada orang Yahudi dan negara bangsa orang Yahudi. Jadi saya punya satu pertanyaan lagi tentang ini sebelum saya beralih ke pertanyaan tentang ujaran yang baik melawan ujaran yang buruk yang selalu Anda tekankan. Benar. Yang saya setujui. Tapi sebenarnya ada seorang pendengar yang menulis, saya pernah membuat satu monolog di mana saya benar-benar membela kebebasan berbicara melawan pelarangan ujaran, sebagian karena saya tidak berpikir larangan itu benar-benar berhasil, sebagian lagi karena saya sangat menghargai kebebasan berekspresi. Saya setuju. Dan saya pikir hal-hal itu hanya mengalihkan perhatian dari apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Tapi dia mengangkat sebuah komplikasi yang menarik. Dia bilang ada masalah soal ujaran yang jika digabungkan. Jadi misalnya, kamu tahu, bahkan mengatakan sesuatu yang mengerikan seperti semua Zionis harus mati, kan dengan sendirinya itu belum tentu merupakan pelanggaran kebebasan berbicara. Tapi jika orang di sebelahmu saat protes juga berkata, ya, orang di sana itu dia seorang Zionis, maka secara agregat, pada dasarnya yang kamu miliki adalah ancaman fisik. Bagaimana kamu menghadapinya? Karena kamu tidak satu pun dari mereka yang belum tentu mengatakan sesuatu yang ilegal. Menurutku, kamu harus memikirkannya dalam konteks.
Kamu memikirkan ucapan bukan secara terpisah, tapi dalam konteks. Jadi, jika ada dua orang berdiri bersama, satu berkata Yahudi harus mati, dan yang lain berkata, ini dia orang-orang Yahudi. Tentu saja, jika mereka bekerja sama, itu sudah cukup untuk membuat mereka dijerat dengan dakwaan konspirasi. Tapi mari kita anggap mereka bekerja secara individu. Mereka tidak saling kenal. Dan sekelompok orang berteriak, bunuh Zionis, bunuh Zionis. Dan kelompok orang lain berkata, ini dia Zionis, ini Zionis, orang ini Zionis. Ini pertanyaan yang sulit. Jika mereka terus melanjutkan, kelompok pertama terus berkata, bunuh Zionis. Setelah kelompok kedua menunjukkan siapa Zionisnya. Itu sudah cukup untuk dipidana berdasarkan standar hasutan menuju bahaya. Seketika dalam putusan Brandenburg. Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus. Itu jenis pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai soal ujian ketika saya mengajar di Fakultas Hukum Harvard. Baik, saya akan mengembalikannya kepada Daniel Rottenberg yang mengajukan pertanyaan itu. Tapi saya belum pernah mendengar terlalu banyak kasus yang menggunakan teori ini. Jadi jika itu juga mulai berkembang, itu adalah banyak ujian untuknya. Oke, jadi pidato yang baik versus pidato yang buruk. Pertanyaan saya begini, dan Anda tahu, saya sedang berargumen melawan kecenderungan saya sendiri. Pertanyaan saya di sini adalah, ujaran yang baik versus ujaran yang buruk telah menjadi perdebatan selama berabad-abad. Dan kita berada di lingkungan media yang berbeda. Kita punya hal-hal yang bisa menjadi viral dengan sangat cepat di media sosial. Jika Anda benar-benar ingin membicarakan konteks, kita bisa membicarakan generasi muda, yang juga jauh kurang terinformasi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya secara historis. Izinkan saya berhenti sebentar. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Tentu. Bicara tentang generasi. Mereka adalah ancaman terbesar bagi Amerika saat ini. Dulu, waktu saya masih muda, kami selalu bilang, jangan percaya siapapun yang usianya di atas 30 tahun. Sekarang, kamu harus memikirkan orang-orang di bawah usia 30 tahun. Mari kita ingat siapa yang membawa Hitler berkuasa. Mahasiswa-mahasiswa muda di Universitas Munich, Universitas Berlin, Heidelberg. Siapa yang membawa Stalin berkuasa? Para revolusioner muda di Universitas Saint Petersburg, di Universitas Moskow. Siapa yang membawa Castro berkuasa? Mahasiswa-mahasiswa muda khususnya. Siapa yang membawa Pol Pot berkuasa? Siapa yang membawa banyak orang paling jahat yang telah membunuh begitu banyak orang ke tampuk kekuasaan? Anak-anak muda. Jadi jangan pernah biarkan orang menggunakan usia muda sebagai alasan. Usia muda bukanlah faktor yang meringankan. Secara historis itu justru faktor yang memberatkan. Jadi mari kita perhatikan anak-anak usia 16, 17, 18, 20 tahun sama seperti kita memperhatikan orang berusia 50 atau 60 tahun. Mereka menimbulkan ancaman yang luar biasa. Selain itu, mereka mewakili masa depan, sedangkan orang yang lebih tua mewakili masa lalu. Jadi menurut saya, bahaya terbesar bagi orang Yahudi saat ini dan bahaya terbesar bagi kebebasan semua orang ada pada anak-anak muda yang bodoh dan tidak tahu apa-apa, yang berpikir mereka memiliki monopoli atas kebajikan. Mari kita pastikan kita juga memfokuskan perhatian kita pada mereka, selain pada orang yang lebih tua. Jadi, berdasarkan sudut pandang itu, maka pertanyaannya menjadi, pada kenyataannya, apakah ucapan yang baik melawan ucapan yang buruk saat ini? Saya rasa, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan Yahudi dan Israel. Sudah lama berada dalam posisi bertahan, tapi hal itu juga bisa dikatakan untuk banyak hal lain yang saya pedulikan secara lebih luas di dunia kebebasan. Dan saya bertanya-tanya, apakah teorinya perlu disesuaikan atau dicocokkan dengan teknologi saat ini, tren sosial saat ini, atau apakah kita bisa begitu saja, Anda tahu, mengatakannya dan mempercayainya, dan menyuarakan kebenaran kita secara terbuka dan berharap itu bertahan. Bagaimana menurutmu? Kebebasan berbicara selalu merupakan persoalan konteks. Pernyataan paling bodoh yang pernah dibuat oleh orang pintar tentang kebebasan berbicara, tentu saja, dibuat oleh Oliver Wendell Holmes ketika dia berkata bahkan pandangan paling ekstrim tentang kebebasan berbicara pun tidak melindungi seseorang yang berteriak kebakaran secara palsu di dalam teater yang penuh orang. Maksud saya, itu pernyataan yang sangat bodoh. Itu adalah pernyataan yang paling sering dikutip tentang kebebasan berbicara dalam sejarah kebebasan berbicara, dan itu bahkan tidak lolos tes IQ 60. Tentu saja, berteriak kebakaran secara palsu di dalam teater yang penuh orang itu sama sekali bukan bentuk berbicara. Itu seperti menarik alarm. Tidak ada yang akan mengatakan bahwa menarik alarm secara palsu yang berbunyi adalah berbicara. Itu bukan berbicara. Tidak ada bedanya antara berteriak kebakaran dan membuat suara brrrr. Tidak ada bedanya sama sekali. Jadi Oliver Wendell Holmes telah menipu publik dengan pernyataannya tentang berteriak kebakaran. Saya tidak pernah ingin mendengar siapapun Menggunakan analogi itu lagi. Itu adalah analogi paling bodoh yang pernah ada.
yang pernah digunakan oleh seorang hakim Mahkamah Agung, dan itu telah menyebabkan lebih banyak kerugian terhadap kebebasan berbicara. Mari kita ingat kasus yang melatar belakangi hal itu. Kasus yang melatar belakangi hal itu adalah sekelompok demonstran anti Perang Dunia Pertama yang berdiri di luar pusat wajib militer membagikan selebaran. Selebaran, bukan berteriak, hanya membagikan selebaran. Dan selebaran itu mengatakan, Anda memiliki hak konstitusional dan hak berdasarkan undang-undang untuk tidak bergabung dengan militer jika Anda adalah penolak wajib militer karena alasan hati nurani. Dan karena membagikan selebaran-selebaran itulah, mereka dituntut dan dihukum. Dan Oliver Wendell Holmes mengatakan bahwa itu seperti berteriak kebakaran di dalam teater. Tidak, itu seperti membagikan selebaran di depan teater sebelum Anda masuk dan berkata, hati-hati jika ingin masuk ke teater itu. Ada masalah konstruksi dan bahaya kebakaran yang bisa membahayakan nyawa Anda. Jadi mari kita tidak lagi menggunakan konsep berteriak kebakaran di teater yang penuh orang. Tapi kita harus mempertimbangkan konteksnya. Konteks adalah segalanya dalam ranah kebebasan berbicara. Jadi sekarang ada konteks yang berubah, dan ada pendekatan yang juga berubah. Dan beberapa pengadilan telah mengakui bahwa internet jelas merupakan konteks terpenting yang sedang berubah saat ini. Saya rasa dulu Winston Churchill yang terkenal pernah berkata hampir 100 tahun lalu, kebohongan bisa menyebar ke seluruh dunia sebelum kebenaran sempat memakai sepatunya. Ya, Itu benar pada saat itu. Bisa kamu bayangkan betapa jauh lebih benar hal itu sekarang dengan adanya internet. Jadi kita harus menyesuaikan aturan tentang kebebasan berbicara dengan realitas internet. akan seperti apa itu? Akan seperti apa itu? Nah, itu akan terlihat seperti mengakui kenyataan bahwa ucapan yang baik tidak selalu bisa membatalkan ucapan yang buruk. Saya akan memberi Anda contoh yang sempurna. Dalam kasus saya dituduh secara salah telah berhubungan seks dengan seseorang yang bahkan tidak pernah saya temui, tidak pernah saya dengar. Itu menjadi berita halaman depan. Dan kemudian, ketika dia menarik kembali ceritanya dan pada dasarnya berkata, "Hei, saya mungkin salah mengidentifikasi dia atau mencampur adukkan dia dengan orang lain. Saya akan menarik semua tuduhan saya. Saya akan menarik klaim saya." Ketika ada informasi bahwa ada rekaman oleh pengacaranya sendiri yang mengakui bahwa ceritanya tidak mungkin benar, itu hanya menjadi berita di halaman 88 di bawah ramalan cuaca. Jadi, pidato yang baik dan kebenaran tidak menang melawan pidato yang buruk. Sampai hari ini, saya masih dilarang dari 92nd Street. Why? Saya dilarang masuk ke Temple Emmanuel. Saya dilarang masuk ke SMA Ramas, setidaknya sebagian. Karena tuduhan palsu terhadap saya ini. Anak-anak saya telah menderita akibatnya. Keluarga saya, istri saya juga telah menderita akibat tuduhan ini. Namun kebenaran belum bisa mengalahkan kebohongan. Jadi Anda tahu, saya memahami risiko dari kebebasan berbicara yang benar-benar tanpa batas, namun pada saat yang sama saya mendukungnya sebagai pendukung amandemen pertama. Artinya, standar-standar itu, Anda tahu, kecuali yang sudah kita bahas sebelumnya, seharusnya tidak perlu diubah. Tapi kita harus siap menanggung biayanya dan terus maju. Kita harus siap beradaptasi dengan realitas baru yang mungkin mengharuskan kita mengubah standar pembuktian, yang mungkin mengharuskan kita mengubah aspek-aspek tertentu dari pendekatan hukum terhadap kebebasan berbicara tanpa sedikit pun mengurangi intinya. Inti dari kebebasan berbicara adalah bahwa pendapat tidak boleh dibatasi oleh pemerintah. Itulah intinya. Pendapat tidak boleh dibatasi oleh pemerintah. Segala sesuatu selain itu hanyalah hal-hal di pinggiran. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal di pinggiran, bukan pada intinya. Oke, jadi secara lebih luas, bahkan di luar kebebasan berbicara, aku hanya penasaran dengan pendapatmu di sini. Kamu juga sempat menyebutkan bersama Dan Diker dan Khalid, kamu membicarakan semacam perang institusional yang kita lihat terjadi dalam artikel Christoph, di mana ada tuduhan dari LSM ideologis yang kemudian secara sistematis dilegitimasi lewat publikasi-publikasi bergengsi. Dan pada dasarnya dari percakapan tersebut, terdengar seperti ada kampanye yang sangat terorganisir agar hal itu terjadi. Dan tentu saja, ada banyak penelitian di dunia LSM Yahudi yang menunjukkan bahwa hal itu memang terjadi. Jadi menurutmu, apa yang dilakukan dunia Yahudi dengan benar untuk menghadapi tantangan ini? Dan menurutmu, apa yang mereka lakukan dengan salah? Di mana mereka membuang-buang energi, dan di mana seharusnya mereka menyalurkannya? Pertama-tama, musuh terbesar kita ada di dalam dunia Yahudi sendiri. Musuh terbesar kita bukanlah Al Jazeera. Musuh terbesar kita adalah Haaretz,
Jewish Daily Forward, Peter Beinart, J Street, Jewish Voice for Peace, banyak rabi reformasi. Kita punya masalah yang sangat dalam di dalam komunitas Yahudi. Omar Bartov, orang-orang yang Anda tahu, Omar Bartov menyangkal narasi berdirinya Israel. Dia mengatakan bahwa Anda tahu, Israel didirikan berdasarkan sesuatu yang mirip dengan Holocaust, yaitu Nakba. Maksud saya, kepalsuan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang menggunakan identitas Yahudi mereka sebagai kedok untuk kebencian mereka adalah masalah terbesar kita saat ini. Sekarang, kita juga punya musuh yang bukan Yahudi, Christoph. Itu sudah jelas. Tapi musuh dari dalam jauh lebih serius. Jika kau tanya organisasi mana yang telah lebih banyak merugikan orang Yahudi dan Israel dibanding organisasi manapun di dunia, aku akan bilang itu adalah J Street. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat mungkin agak berlebihan saat dia mengatakan bahwa J Street adalah kanker. Tapi bukankah J Street memang salah satu organisasi paling berbahaya yang pernah ada? Ini seperti mereka yang pada masa Inkuisisi. Orang Yahudi yang menjadi anti-Yahudi dan menjadi senjata dalam peperangan. Atau selama kasus fitnah darah, di mana orang yang dulu Yahudi bersaksi melawan Yahudi dan berkata, ya mereka benar-benar membunuh bayi Kristen untuk diambil darahnya. Itulah yang dilakukan para pengkhianat Yahudi ini. Dan J Street adalah pemimpin di antara mereka. Peter Beinart adalah salah satu individu tersebut. Omar Bartov, Norman Finkelstein, Noam Chomsky. Jadi kita harus menangani masalah kita sendiri terlebih dahulu. Orang-orang yang mengaku sebagai teman, namun memberikan amunisi kepada musuh adalah yang terburuk. Ya, saya tidak yakin apakah saya setuju dengan urutan prioritas itu. Tapi langkah konkret apa yang ingin Anda lihat terjadi? Saya pikir kita harus lebih siap untuk merespons kebohongan dengan kebenaran. Kita belum sesiap yang seharusnya. Dan kita juga, Anda tahu, musuh punya media. Mereka punya New York Times, mereka punya CNN. Mereka punya orang-orang yang siap langsung menerima pernyataan anti-Israel. Kita tidak punya itu di pihak kita. Ketika saya menulis opini menentang orang seperti Christoph, saya tidak langsung punya tempat untuk menerbitkannya. Tidak ada tempat yang langsung bisa menjadi wadah bagi suara yang benar. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membangun jaringan komunikator yang sama efektifnya dengan jaringan yang menentang kita. Kita melakukan pekerjaan yang buruk, kamu tahu, terutama untuk orang-orang yang dituduh mengendalikan media. Kita bahkan tidak bisa tampil di media. Sepertinya kita punya lebih banyak tantangan daripada yang saya sebutkan di awal acara ini. Tapi itu harus menunggu pembicaraan lain. Saya menghargai kamu sudah datang hari ini. Ya, saya tidak ingin mengakhirinya dengan nada yang benar-benar pesimis. Tidak, tidak. Kalau begitu pasti tutup dengan nada optimis. Saya ingin itu. Ya, Anda tahu di Israel mereka bilang seorang pesimis adalah seseorang yang berkata, kamu sudah membuat segalanya begitu buruk, sampai tidak bisa lebih buruk lagi. Dan seorang optimis berkata, ya, masih bisa. Saya pikir itu bisa menjadi lebih buruk, tapi saya juga pikir itu bisa menjadi lebih baik. Saya pikir saya sudah membicarakan tentang anak-anak muda sebelumnya, dan betapa berbahayanya beberapa anak muda terhadap kebebasan selama bertahun-tahun. Tapi satu hal yang ditimbulkan oleh 7 Oktober selain membuat banyak orang berbalik melawan Israel, adalah peristiwa itu memperkuat dukungan untuk Israel di antara banyak pemuda Yahudi di kampus-kampus. Dan organisasi-organisasi Yahudi seperti Chabad, Stand With Us, dan lainnya telah bangkit kembali dan menjadi sangat-sangat vokal, serta mendukung perjuangan Yahudi terkait Israel. Jadi saya melihat di antara beberapa anak muda ada alasan untuk optimis, tapi saya juga melihat alasan untuk pesimis. Jadi saya akan mengakhirinya dengan nada yang campur aduk. Dan saya akan mengakhiri dengan nada optimis. Mempercayai bagian terbaik dari generasi muda saat ini untuk membawa kita ke tujuan yang perlu kita capai dengan pelatihan dan alat yang tepat. Apakah Anda memiliki kepercayaan itu pada tahun 1932? Kita tidak bisa mempercayai sejarah. Kita tidak bisa mempercayai takdir. Kita harus menentukan nasib kita sendiri. Kita tidak melakukan cukup pada tahun 1932. Ketika saya berpikir, saya ingin menyampaikan satu hal ini sebelum kita pergi. Tahun 1935 adalah tahun terburuk dalam sejarah modern.
Kenapa? Apa yang terjadi pada tahun 1935? Tidak ada yang terjadi pada tahun 1935. Itulah sebabnya tahun itu menjadi tahun terburuk dalam sejarah modern. Itu adalah tahun terakhir di mana Inggris dan Prancis bisa saja menghancurkan Nazi Jerman dan mencegah kematian 60 atau 70 juta orang, termasuk 6 juta Yahudi. Namun Inggris dan Prancis tidak melakukan apa-apa. Dan jika kita tidak melakukan apa-apa hari ini, tahun 2026, 2027, kita akan tercatat dalam sejarah seperti tahun 1935, di mana kita tidak melakukan apa yang seharusnya bisa kita lakukan untuk mencegah ancaman yang semakin besar terhadap komunitas Yahudi dan negara bangsanya. Jadi, tanggung jawab ada pada kita. Tidak, saya setuju dengan itu. Saya akui bahwa saya berbicara dari sudut pandang yang cukup istimewa, karena saya berada di lingkungan seperti itu. Saya bekerja di sebuah pusat pendidikan, pusat Haredi. Kami menjalankan program pendidikan untuk orang-orang Israel yang sangat berbakat, terlibat secara intelektual, lebih konservatif, dan condong ke arah liberal klasik di berbagai bidang yang berbeda. Dan tentu saja, Anda tahu, selain itu, mereka juga bertugas ratusan hari dalam dinas cadangan. Dan itulah sebagian besar anak muda yang saya temui. Mereka adalah orang-orang yang, menurut saya, mereka dan rekan-rekan mereka di tempat lain, yang menurut saya akan memastikan bahwa ini bukan tahun 1935. Ya, saya harap Anda benar, karena jika Anda melihat institusi pendidikan, termasuk institusi pendidikan Yahudi, seminari teologi Yahudi, rekonstruksionis Yahudi reformasi, mereka tidak menjalankan tugas mereka. Anda lihat banyak sinagoga reformasi, mereka tidak menjalankan tugas mereka. Jadi Anda tahu, saya sekali lagi punya pandangan yang sangat-sangat campur aduk. Saya pikir kita di komunitas Yahudi bisa melakukan jauh lebih banyak, dan kita seharusnya menciptakan aliansi yang lebih baik. Kita punya aliansi yang sangat kuat dengan umat Kristen evangelis. Kita punya beberapa aliansi yang baik dengan umat Katolik. Kita harus meningkatkan diplomasi kita dengan kelompok agama lain di seluruh dunia. Mereka yang mencintai kebebasan dan mencintai kesetaraan. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya optimis kita tidak akan mengulangi tahun 1935. Saya pikir keputusan ada di tangan kita dan kita belum melakukan cukup. Satu-satunya hal yang bisa saya tawarkan sebagai secerca optimisme untuk Anda secara pribadi adalah, saat Anda berada di Israel lagi, saya sangat ingin Anda datang dan bertemu dengan beberapa orang hebat yang bekerja sama dengan kami. Tapi untuk sekarang, kita akhiri dengan perasaan campur aduk dan berharap bisa melanjutkannya di lain waktu. Bagus. Saya menantikan untuk bertemu dengan Anda di Israel. Saya juga menantikan untuk bertemu kembali dengan beberapa orang Israel hebat yang sudah saya kenal selama 70 tahun terakhir. Amin, amin. Dan untuk mereka yang merayakan Shavuot minggu ini, Hag Sameach.